Kalau Allah sudah katakan haram, maka haram. Nabi katakan haram, haram. Tidak perlu mencari hikmah kenapa haram makan babi, karena Allah cuma mau lihat taat tidak kepada aku. Jadi nggak perlu mengatakan hikmah dilarang makan babi karena babi ada cacing pita. Kalau babi nggak ada cacing pita, halal. Ya. Maka hikmah itu nomor 2. Yang penting taat. Sami'na wa ata'na. Allah tersenyum dan mengatakan, tadi sedang salat, Jibril turun mengabarkan kepada aku bahawa ada najis di bawah sandalku, maka ku campakkan sandalku. Dipikir sama sahabat, sunnah mencampakkan sandal sedang salat. Ni yang tingkat, Pak. Kita hari ini mendengarkan ayat, mendengarkan hadis, yang buat maksiat hanya ada tinggal, menunjukkan rasa hati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAT. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat maghrib dan isya, ya Allah muliakan insyaallah. Di pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas di antara adab dalam berpakaian, selain menampakkan nikmat Allah, yaitu berpakaian dengan mulia, juga termasuk salah satu yang harus diperhatikan, janganlah mengulurkan pakaian di bawah mata kaki dalam keadaan sombong. Jadi ilahnya dalam keadaan sombong, karena bisa menyebabkan ancaman neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjutkan ada berikutnya dalam berpakaian, yaitu tahrim libasis syuhrah. Haram hukumnya memakai pakaian syuhrah. Syuhrah itu duhurus syai' wal murad anna sawbahu yashtahir bainan nas لمخالفة لونه والألوان ثيابهم فيرفع الناس إليه أبصارهم ويختال عليهم بالعجب والتكبر. Jadi yang dimaksud dengan pakaian syuhrah adalah pakaian menampakkan sesuatu yang berbeda dari pakaiannya, dari kebiasaan masyarakat, baik dari segi warna atau model. Sekira-kira kalau dia memakai itu, maka pandangan manusia beralih kepadanya dan muncullah sikap ujub dan takabur. Ini disebut dengan pakaian syuhrah. Jadi pakaian syuhrah ini kalau bahasa ringkas kita, pakaian tampil beda tapi berbeda dengan kebiasaan masyarakat. Artinya
tidak pernah dilihat, tidak ada masyarakat lain yang memakainya, dan itu membuat orang tiba-tiba melirik ke arahnya, sekaligus dibarengi dengan sifat ujub, ada rasa membanggakan diri sendiri, dan takabur, menyombongkan diri di hadapan manusia ramai. Ini pakaian seperti ini haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan melalui hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man labisa thawb asy-syuhrah fi dunya, barang siapa yang memakai pakaian syuhrah di dunia, albasahu Allah thawba muzillah yaumal qiyamah, maka Allah akan pakaikan kepadanya pakaian yang hina di hari kiamat nanti. Dalam hadis yang lain itu ditambahkan, dan akan dibakar di dalam neraka bersama pakaian kehinaan tersebut. Jadi ini menunjukkan bahawa memakai pakaian syuhrah ini bukan makruh tetapi haram, menyebabkan dosa. Jadi syuhrah ini kalau sering dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya masyhur, kalau sebahagian orang Aceh menyebutnya masyhur. Jadi pakaian yang kira-kira kita seakan-akan menjadi masyhur, menjadi viral dengan pakaian yang aneh itu. Nah, jadi pakaian aneh ini pakaian yang memang unik, tidak pernah dipakai orang, bukan kebiasaan masyarakat, dan memalingkan wajah orang ketika kita memakai itu. Jadi orang semuanya melihat ke arah kita. Dan dia, kata para ulama, tidak hanya bermakna pakaian itu pakaian yang mahal, pakaian yang istimewa, tapi bisa jadi kebalikannya, seseorang memakai pakaian yang hakir, seseorang memakai pakaian yang hina. Jadi dia sengaja jahit pakaian yang warna seperti warna pakaian pengemis, compang-camping, jadi ditempel-tempel, satu warna, taruh satu warna. Jadi kalau kita lihat seperti pakaian pengemis, yang miskin sekali, yang tujuan dia memakai itu agar orang melihatnya bahwa ini orang zuhud, bahwa ini orang tidak suka dunia. Jadi dianggap ini kayaknya ini orang saleh, ini kayaknya orang yang memang betul-betul meninggalkan dunia. Jadi kemana dia lewat dilihat orang semuanya. Jadi pakaian syuhrah itu tidak mesti pakaian mahal, pakaian yang murah sekalipun dengan tujuan menyombongkan supaya dianggap bahawa diri ini adalah orang yang dekat dengan Allah. Nah, ini haram untuk dipakai. Artinya kita ini dalam berpakaian intinya adalah menutup aurat, tapi ternyata dianjurkan tidak menyelisihi kebiasaan di masyarakat, tidak mesti masyarakat setempat. Maka pakaian seperti kita, misal baju kemeja, pakai kain sarung, itu aman, karena Nabi tidak menentukan pakaian harus ini, harus itu. Yang penting tertutup auratnya. Masalah pakaian Nabi membebaskan sesuai dengan kebiasaan di daerah setempat. Tapi kalau sudah terbuka aurat, itu otomatis masuk ke dalam dunia haram. Misal kita mungkin memakai pakaian adat Papua misal. Nah, contoh, itu kan cuma pakai rumbai, ya, tambah koteka cutu, kan? Lalu kita bawa pulang ke Aceh, itu bukan syuhrah, itu memang pakaian terbuka aurat.
Kalaupun kita pakai tertutup aurat, baru termasuk syuhrah, karena akan memalingkan wajah orang yang kira-kira aneh pakaian itu. Nah, ini yang harus kita jaga, terutama bagi perempuan. Nah, karena perempuan paling sering jatuh ke dalam amalan ini. Ini sampai suaranya ke perempuan, sampai ya. Baik gaduh, kita ingin ingatkan yang perempuan, suara cuma sampai ke laki-laki misalnya kan. Kalau ada suami di sini, alhamdulillah tersampaikan. Kalau tidak ada suaminya, tidak pernah tersampaikan apapun. Paling banyak perempuan jatuh ke dalam jebakan pakaian syuhrah ini. Contoh, lihat waktu walimah, Pak, atau acara-acara tertentu, acara dewi-dewi, acara-acara yang kira-kira berkumpul dengan berbagai pakaian. Itu jilbab saja bisa jatuh ke dalam jilbab syuhrah. Lihat cara berjilbab, macam model jilbab yang tidak pernah dilihat sebelumnya. Lihat bagaimana cara berjilbab seorang perempuan yang akan dimasukkan ke dalam neraka gara-gara pakaiannya. Diputar-putar jilbabnya, diangkat, diikat di atas kepalanya, tidak turun ke lehernya. Sering kita lihat macam model. Nanti ada yang diikat ke kanannya, jadi diputar-putar lalu diturunkan dari kanannya, jadi jilbab ke kanan jatuhnya. Ada yang model jilbab bergelombang seperti air pasang, jadi dari atas bergelombang, gelombang, terus bergelombang. Ada yang di leher cuma diikat satu garis saja, jadi garis terakhir jilbab, ujung terakhir jilbab yang diikat di leher. Ini leher sebahagian malah nampak, yang lain semuanya diangkat ke atas kepala. Ada yang diputar-putar di atas kepala berujung mengkerucut. Lagi lembu baru turun. Bapak pernah lihat tai lembu baru turun mengkerucut, Pak. Begitulah diputar-putar. Itu putarannya pun berbeda warna, hitam putih, untuk menunjukkan rasa setianya pada NKRI. Dibuat warna merah sekali, putih sekali, merah sekali, putih sekali. Itu semua pakaian syuhrah. Ketika orang melihat ini pakaian aneh, tapi sebahagian perempuan bangga, selfie lagi, update status lagi dengan pakaian itu. Ini akibat kurang ikut pengajian. Maka kalau punya istri masih sifat seperti ini, bawalah ke pengajian. Tidak mau ikat di belakang Honda, bawa ke pengajian. Dia peduk diikat batamih ikut pengajian. Kalau memang dia tidak mau, karena rata-rata pakaian ini itu haram hukumnya. Jadi berjilbab sudah benar berjilbab, tetapi malah menunjukkan indikasi bahwa ini akan menyebabkan dosa. Saya pernah langsung melihat di salah satu walimah, rombongan panitia, ini panitianya memakai pakaian, ini baju terusan gamis perempuan, tapi ada sayapnya. Jadi dibuat sayap, Pak. Sebelah kanan dibuat sayap, sebelah kiri dibuat sayap. Jadi ketika dia berjalan, itu sayapnya melambai-lambai kanan dan kiri. Itu satu rombongan panitia. Saya sedang menandai ada ibu pengajian tidak di antara itu. Alhamdulillah tidak ada. Begitulah orang hari ini memakai pakaian dengan berbagai model. Itu kalau orang-orang yang mulai punya pekerjaan artis, aktor, itu biasa mereka melakukan dosa ini. Baju macam model, ketika tampil pakaian macam model. Jadi dosa bertumpuk, dan tidak akan berhenti mereka dihiasi oleh syaitan sampai ajal menjelang. Jadi salah satu daripada tipu daya syaitan, wa zayyana asyaitanu a'malahum. Syaitan menghiasi amal mereka. Jadi dalam kepala mereka dihiasi oleh syaitan masa bodoh dengan orang, lolo gue menang kekun, Pak. Menyata baca lolo gugu gue. Jadi ini bahasa
Apa urusan? Orang mau menghina saya, nggak ada urusan. Yang penting televisi bayar saya, selesai. Saya hidup di dunia bersenang-senang, apa urusan dengan orang? Nggak ada urusan. Itu dihiasi oleh syaitan. Syaitan akan menanamkan dalam kepala, hidupmu cukup pikirkan dirimu. Lalu dia merasa benar, saya nggak pernah mikir aib orang. Orang ngapain mikir aib saya? Itu disebut dihiasi oleh syaitan. Sampai pada ujungnya dia merasa benar, dan orang yang menasihatinya dianggap salah. Sama seperti Fir'aun ketika menasihati kaumnya, hati-hati terhadap Musa, dia pembangkang di antara kita. Jadi Fir'aun merasa benar, Musa dianggap pembangkang. Dan hari ini kejadian itu berulang, ya. Sejarah akan selalu berulang. Sebenarnya Allah sengaja membuat cerita-cerita dalam Al-Quran agar orang-orang yang membacanya tidak mengulangi sejarah itu dengan nasib yang sama. Nah, hari ini kan sama nasibnya. Jadi yang memberi nasihat dianggap adalah orang-orang yang radikal, teroris. Nah, jadi orang yang diberi nasihat dianggap posisi yang benar. Nah, begitulah kadang-kadang kita ketika dihiasi oleh syaitan, maka amalan kita anggap benar. Nah, jadi ini haram memakai pakaian syuhrah. Tapi kalau model seperti baju jas, itu aman. Artinya itu masih orang waktu melihat menganggap itu biasa. Jas. Jadi bukan bermakna semua pakaian dari luar nggak boleh dibawa ke kita, karena kita mungkin kebiasaan seperti kebiasaan India. Kita ini kan kebiasaan pakaian India, yaitu sarung dan baju kemeja. Ini kan gaya berpakaian India, karena dulu yang membawa Islam ke Indonesia, masuk ke Samudra Pasai, salah satunya paling ramai adalah da'i-da'i dari Gujarat. Da'i bukan pedagang. Kita ditipu dalam buku sejarah, ditulis pedagang. Pedagang itu hanya kamuflase mereka untuk bisa masuk. Sebenarnya da'i. Jadi kita ini kadang-kadang sengaja dibuat pedagang, seakan-akan ketika ditanya Islam masuk ke Indonesia dari siapa? Dari orang Mekah. Jadi terasa kok hina sekali Islam ini dibawa ke Indonesia melalui orang jualan, kan begitu contohnya. Padahal bukan pedagang, mereka itu hanya memudahkan cara mendakwah dengan cara berdagang. Sebenarnya da'i. Itu ulama-ulama, itu da'i-da'i yang masuk ke sini dari Yaman, dari Hadramaut, dari India. Maka terbiaslah dengan cara kita berpakaian. Ini kan model pakaian ala India, Pak. Coba kalau Bapak ke India, Bangladesh, itu yang serumpun, itu mandung dengan baju meja kerung. Tapi alhamdulillah aman, artinya nggak ada masalah karena menutup aurat, dan itu sudah jadi kebiasaan pakaian kita. Kalau memakai jubah, itu kebiasaan orang Arab dari dulu. Nah, itu juga bukan syuhrah, karena itu juga kita anggap ini pakaian biasa, pakaian yang kita anggap memang tidak aneh. Malah ada hadis Nabi yang menyebutkan bahwa pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah al-qamis. Qamis itu bahasa terjemahan biasanya baju, tapi kita memakai bahasa qamis menjadi gamis. Maka bahasa gamis yang dari qamisun, jadi terucap gamis. Jadi dari dulu ulama-ulama dulu terbiasa memakai jubah, dan itu aman, malah disukai oleh Nabi. Pakaian di masa Nabi itu begitu, dan itu bukan pakaian lambang Islam, Pak. Itu yang perlu dicatat. Itu memang pakaian daerah setempat pada waktu itu. Di antara semua pakaian orang Arab jahiliyah yang dipelihara oleh Nabi adalah jubah, karena dilihat cocok, tertutup aurat, bermanfaat, mudah dipakai. Mudah dipakai, maka dilanjutkan oleh Nabi gaya berpakaian dengan jubah. Abu Lahab pakai apa? Jubah juga. Abu Jahal jubah juga. Jadi jangan memikirkan yang tidak pakai jubah bukan Islam. Tidak, itu pakaian Arab dulu, terbawa, cocok, dibawa oleh Nabi SAW. Nah, jadi ini yang pertama yang harus kita hindari, yaitu jangan pakai pakaian yang kira-kira membuat orang melirik matanya ke arah kita karena tampil beda, diiringi dengan sifat ingin dipuji, ingin tenar,
ya, ada kesombongan, maka nanti Allah benamkan dalam neraka dengan pakaian kehinaan. Nah, itu yang pertama. Ada berikutnya, tahrimuz zahab wal harir ala rijal illa min uzrin. Haram hukumnya dalam berhias atau berpakaian, haram bagi laki-laki untuk memakai emas atau sutra. Dan hadis-hadis tentang emas dan sutra itu banyak sekali. Di antaranya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, inna Nabi sallallahu alaihi wasallam akhadha hariran faj'alahu fi yaminih. Pada suatu hari Rasulullah di depan para sahabat mengambil satu kain sutra, satu baju terbuat dari sutra, dipegang dengan tangan kanannya. Wa akhadha zahaban faj'alahu fi shimalih. Lalu tangan kirinya menggenggam emas, dia genggam emas. Lalu Rasulullah berkata, inna hazaini haramun ala zukuri ummati. Dua benda ini haram kepada laki-laki dari umatku, haram. Dan hadis-hadis yang lain semuanya mengatakan hal yang sama. Tadi hadis riwayat Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah dengan derajat yang sahih. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah berkata, man labisal harira, barang siapa yang memakai pakaian sutra, fit dunya, di dunia, lam yalbashu fil akhirah, maka dia tidak akan pernah memakainya di akhirat. Tidak akan pernah dia pakai di akhirat. Jadi apa maksud tidak pernah dia pakai di akhirat? Penduduk surga itu pakaiannya sutra. Walibasuhum fiha harir, kata Allah. Penduduk surga itu pakaiannya semuanya sutra. Itu sutra asli. Maksud Nabi tidak akan dia pakai di akhirat, berarti dia bukan penduduk surga. Maka dia tidak ada pilihan lain, pasti masuk neraka. Kalau yang sengaja melawan agama, melawan Allah, melawan Nabi, sengaja memakai pakaian sutra. Urusan emas, hadis-hadis cukup banyak. Di antaranya dalam beberapa hadis riwayat Muslim, dulu emas halal untuk dipakai. Rasulullah pun pernah menyuruh menempah, disuruh tempah cincin yang terbuat dari emas. Jadi pernah disuruh oleh Rasulullah diambil emas. Dulu emas kan menjadi barang yang memang alat tukar, dinar emas, dirham perak. Nah, emas banyak beredar pada waktu itu. Lalu Rasulullah menyuruh menempah cincin dari emas, artinya bahagian dalam batunya disuruh buat dari emas. Ketika turunnya larangan untuk memakai emas, langsung Rasulullah mengatakan di depan sahabat, hari ini telah diharamkan untuk memakai emas menjadi pakaian. Dicabut cincinnya, dicampak, dibuang, buang begitu saja. Emas dibuang begitu saja. Begitu dilihat Rasulullah mengatakan itu dan Rasulullah membuang cincin dari emas, semua sahabat yang memakai cincin emas mencabut semuanya, dibuang. Begitu hinanya dunia di mata mereka karena kerinduannya terhadap surga. Tidak penting bagi mereka, asal Rasulullah sudah bilang A, mereka lakukan, dibuang. Sampai ada hadis riwayat Muslim yang lain, juga dicantumkan dalam kitab Riyadhus Shalihin oleh Imam Nawawi. Pada suatu hari ada sahabat yang masih memakai cincin emas, mungkin tidak sampai informasi, dalam hadis itu tidak sampai informasi kepadanya. Tiba-tiba dilihat oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, apakah engkau ingin gara-gara benda ini engkau dimasukkan ke dalam neraka? Kata sahabat ini, tentu tidak ya Rasulullah. Kalau begitu, kata Rasulullah, cabut cincinmu. Cabut cincinnya, dibuang oleh Rasulullah. Sahabat itu paham, ini ternyata sudah haram. Rasulullah berlalu. Nah, ada sahabat lain melihat kejadian itu, lalu mengatakan kepada sahabat yang punya cincin ini, ambillah kembali, bisa dijual, artinya
emasnya kan bisa digunakan, nanti, tidak, yang jangan dipakai kan wajar Pak, normal, karena yang dilarang cuma memakai, dijual, dijadikan dinar, dijadikan alat tukar lain, terserah, dibolehkan. Yang tidak boleh perabotan makan dan minum. Apa kata sahabat ini? Demi Allah, kalau Rasulullah sudah membuangnya, maka aku bersumpah tidak akan ku ambil sama sekali. Padahal tinggal ambil, gunakan ke tempat yang lain bisa, tapi tidak sama sekali. Begitu taatnya mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah wajar ketika mengatakan khairul quruni qarni. Sebaik-baiknya zaman sepanjang dunia ini ada, sebaik-baiknya zaman adalah zamanku. Zamanku, kata Rasulullah. Semua taat pada Allah, sekecil apapun taat pada Allah. Mereka tidak peduli bertanya ini makruh, ini apa, tidak tanya itu. Asal dilihat Rasulullah melarang, mereka langsung tinggalkan. Maka pada suatu hari Rasulullah sedang salat berjamaah, tiba-tiba Rasulullah membuang sandalnya ke samping. Lalu semua sahabat dalam salat membuang sandal, dilepas sandal semuanya. Lepas Rasulullah salat, dia balikkan tubuhnya, kerana sunnah membalikkan tubuh ke arah makmum. Lalu Rasulullah melihat semua sandal berserakan. Lalu dia bertanya, ada apa dengan kalian? Kenapa kalian semua mencampakkan sandal kalian? Kata sahabat, kami melihat engkau mencampakkan sandalmu ya Rasulullah, maka kami pun ikut mencampakkan sandal kami. Rasulullah tersenyum dan mengatakan, tadi sedang salat, Jibril turun mengabarkan kepada aku bahawa ada najis di bawah sandalku, maka ku campakkan sandalku. Dipikir sama sahabat, sunnah mencampakkan sandal sedang salat. Nyantingkan Pak, kita hari ini mendengarkan ayat, mendengarkan hadis yang buat maksiat hanya ada tinggal, menunjukkan rasa hati kita kehilangan rasa takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Anas bin Malik yang panjang umur mengatakan kepada tabi'in, kami di masa Rasulullah melihat maksiat bagaikan gunung. Kami melihat maksiat bagaikan gunung yang akan jatuh menimpa kami. Itu maksiat dosa kecil. Kalian hari ini melihat dosa seperti lalat marra ala anfih, kazubabi marra ala anfih. Kalian hari ini, kata Anas, melihat dosa seperti lalat lewat di depan hidung kalian, padahal itu dosa besar. Kami dosa kecil melihatnya seperti gunung yang akan jatuh menimpa kami. Lihat gaya hidup, sehingga dulu keberkahan diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup berkah, walaupun miskin tapi saling tolong menolong, kuat sekali, silaturahim bagus, tidak ada lagi perampokan, hidup sejahtera dengan isteri bahagia, tidak ada cerai yang banyak di antara mereka zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi jemaah maka Allah, emas ini haram untuk dijadikan pakaian pada laki-laki, tapi halal bagi perempuan. Wallahu alam, ada penelitian yang mengatakan di antara hikmah diharamkan, tapi ini perlu dikaji ulang, tapi ada beberapa yang saya baca mengatakan itu, artinya kenapa salah satu yang diharamkan kepada laki-laki emas, karena laki-laki tidak punya haid, sehingga emas itu terkontaminasi, atom yang ada pada emas terkontaminasi ke dalam kulit. Kalau dipakai dalam waktu yang lama, menyebabkan penyakit Alzheimer. Penyakit Alzheimer ni apa? Ada doktor sini. Pikun cepat sebelum waktunya, Pak. Hilang ingatan. Ini akibat terkontaminasi dari emas. Perempuan tidak mengapa, karena perempuan semua yang terkontaminasi itu dikeluarkan melalui haidnya. Itu salah satu penelitian. Wallahu alam. Itu di antara hikmah yang kemudian. Tapi kita tidak penting hikmah. Kalau Allah sudah katakan haram, maka haram. Nabi katakan haram, haram. Tidak perlu mencari hikmah kenapa haram makan babi, karena Allah cuma mau lihat taat tidak kepada aku. Jadi nggak perlu mengatakan hikmah dilarang makan babi karena babi ada cacing pita. Kalau babi nggak ada cacing pita, halal. Maka hikmah itu nomor 2. Yang penting taat, sami'na wa ata'na. Walaupun sedikit emas dipakai jadi pakaian, haram, kecuali kalau seandainya dibutuhkan pada keadaan yang sifatnya darurat, tidak ada benda lain yang bisa menanggulangi kecuali emas. Contoh,
Hadis Nabi SAW, kejadian pada salah seorang sahabat Arfajah radhiyallahu anhu, dari Abdurrahman bin Turfah anna jaddahu Arfajah bin As'ad quti'a anfuhu yawmal qullab fattakhaza anfan min wariqin fantanna alaih. Jadi Arfajah waktu berperang jihad fi sabilillah dalam perang, salah satu perang Kullab, putus hidungnya, ditebas oleh pedang, putus hidungnya. Jadi hidung ini putus. Lalu beliau membuat hidung palsu dari daun, diikat dari daun, ternyata membusuk. Daun itu membusuk, jadi kan enggak bisa jadi pengganti. Fa amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam fattakaza anfan min zahab. Lalu Nabi memerintahkan kepada Arfajah, buatlah hidung palsu dari emas. Jadi diukirlah hidung palsu dari emas. Makanya kalau keadaan gawat darurat, enggak ada benda lain, pada waktu itu enggak ada benda lain. Sekarang tentu banyak, plastik mudah, diambil dari daging di pantat, ditaruh ke hidung, maka mau tetapi yang gara-garanya mudah urusannya, Pak. Ada pernah kejadian diambil dari kulit di ketiak, Pak, taruh di pipi. Itu mau boleh rupanya. Tumbuh bulu ketiak di sini, Pak. Pernah saya baca itu. Tapi sekarang ada pengganti. Dulu tidak ada pengganti, dibolehkan. Maka kalau ditanya nanti, seandainya ada yang bertanya, apa hukum memakai gigi emas, gigi palsu dari emas, sepertinya akan ada yang tanya. Saya dari wajah bapak kayaknya ada yang nanya seperti itu. Semua ulama, jumhur ulama, sedikit saja yang menjawab tidak boleh. Jumhur ulama membolehkan memakai gigi palsu dari emas dengan alasan tidak ada benda lain yang bisa menggantikan rasa sakitnya, atau tidak ada benda lain yang bisa menggantikan emas tersebut. Dibolehkan memakai gigi palsu dari emas. Bahkan Imam Nawawi menjelaskan dalam kitab Majmu' Syarah Muazzab, beliau mengatakan kami dari mazhab Syafi'i membolehkan memakai gigi yang terbuat dari emas berdasarkan hadis Nabi, kejadian pada Arjafah. Kalau meninggal perlu dicabut, tidak? Para ulama mengatakan kalau menyakiti mayat tidak cabut, tapi kalau tidak menyakiti mayat bisa cabut, model bisa cabut-cabut, dicabut lebih baik. Itu kan bisa beli mahar baru, ambil dari istri yang lama untuk beli mahar baru, cukup kurang aja lakonya. Jadi jemaah belakang Allah Subhanahu Wa Taala itu emas. Sedangkan sutra, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sutra yang diharamkan itu sutra asli, tidak berlaku pada sintetik. Yang hari ini dijual-jual itu semuanya sintetik, Pak. Bukan sutra asli. Yang sutra asli keluar dari punggung ulat, Pak. Keluar, itu sutra asli. Itulah pakaian penduduk surga. Cukup halus, cukup lembut, nikmat dipakai. Hari ini yang kita beli sutra itu sintetik, dibuat dari bulir padi dicampur dengan bulir kurma, itu dijadikan sutra. Namanya sutra padahal bukan sutra. Itu tidak mengapa, walaupun dipegang lekok, ini KW1 sutra, bukan KW1, bohong satu sutra. Mana ada lagi yang mau memelihara ulat semuanya untuk cari benangnya? Mana ada? Itu dibolehkan. Nah, bagaimana kalau bercampur benar-benar sutra asli tetapi sedikit bercampur di pakaian, cuma sekitar 10%, halal, dibolehkan. Dan itu dalam pandangan yang disepakati oleh para ulama. Demikian kita tutup dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.